Halo pemirsa, kembali lagi di One News Bola. Edisi kali ini kami awali dengan momen penting sepak bola Asia. Deportivo Alaves resmi mencopot bek Facundo Garces dari skuad utama usai FIFA menjatuhkan hukuman larangan bermain selama 12 bulan terkait kasus pemalsuan dokumen naturalisasi di Malaysia. Kita terbang ke sepak bola tanah air. Indra Safri resmi ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia U23 untuk SEA Games 2025 di Thailand yang akan berlangsung pada 9 hingga 20 Desember mendatang. Pemirsa, inilah One News Bola selengkapnya. PSSI memfasilitasi penjualan tiket pertandingan timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi dalam putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Penjualan tiket ini khusus diperuntukkan bagi supporter Garuda yang berdomisili di Timur Tengah. Diketahui, skuad Garuda akan bersaing melawan Arab Saudi dan Irak dengan kedua laga digelar di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi. Kabar ini diumumkan resmi melalui akun Instagram Timnas pada Senin 29 September 2025. Penonton untuk laga melawan Arab Saudi dibatasi karena pihak tuan rumah hanya memberikan kuota tertentu bagi supporter tim tamu. Supporter Garuda akan ditempatkan di tribun barat selatan dengan tiket tersedia dalam 4 kategori 1, 2, 3, dan 4. Harga tiket untuk laga kontra Arab Saudi dibanderol mulai dari Rp6,95.000 atau setara Rp30.000. Rp13,95 atau Rp62.000 hingga Rp20,95 atau Rp93.000. Tiket dapat dibeli melalui laman resmi Kita Garuda, memberikan kesempatan bagi penggemar untuk mendapat tiket dengan mudah. Sementara itu, untuk pertandingan timnas Indonesia melawan Irak pada 11 Oktober 2025, tiket tidak tersedia di laman Kita Garuda. Penjualan tiket laga ini hanya melalui aplikasi Webook yang dapat diunduh secara gratis. Harga tiket diperkirakan sama dengan laga kontra Arab Saudi. Namun, distribusi tiket laga lawan Irak lebih luas sehingga para pendukung Garuda bisa hadir lebih banyak dan memadati stadion. Indra Safri resmi ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia U23 yang akan tampil di SEA Games 2025 Thailand pada 9 hingga 20 Desember mendatang. Keputusan ini diumumkan PSSI sebagai bentuk kepercayaan terhadap pelatih asal Sumatera Barat
yang dianggap sebagai sosok lokal tersukses dalam sejarah timnas kelompok usia. Kepastian tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali, dalam konferensi pers di Menara Mandiri, Jakarta, Senin 29 September 2025. Hadir pula Sekjen PSSI Yunus Nusi dan Indra Safri. Penunjukan Indra tidak lepas dari catatan prestasinya. Pada SEA Games 2023 di Kamboja, dirinya sukses membawa timnas Indonesia U22 meraih medali emas usai menaklukkan Thailand 5-2 di final lewat perpanjangan waktu. Keberhasilan itu mengakhiri puasa gelar selama 32 tahun sejak terakhir kali emas diraih di SEA Games 1991 bersama pelatih Anatoly Polosin. Indra juga menyamai pencapaian Berje Matulapewa, pelatih pertama yang mempersembahkan emas SEA Games untuk Indonesia pada 1987. Dengan 2 trofi bersama timnas U22 dan 1 gelar di level U19, Indra kini diakui sebagai pelatih lokal tersukses jika ukuran kesuksesan dilihat dari koleksi trofi. Timnas Indonesia akan kembali memulai perjuangan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober mendatang. Pasukan Garuda dijadwalkan berkumpul di Arab Saudi mulai 1 Oktober 2025 untuk menggelar latihan perdana. Sebanyak 28 pemain telah dipanggil pelatih Patrick Kluivert untuk menghadapi 2 laga penting. Indonesia lebih dulu akan menantang Arab Saudi pada 9 Oktober sebelum melawan Irak pada 12 Oktober 2025. Asisten pelatih timnas Alex Pastor mengakui misi menuju Piala Dunia 2026 tidaklah mudah. Ketika berbicara dengan media Belanda Football Premier, Pastor menyebut pesan dari para supporter agar Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026, sehingga membuat tim pelatih bekerja ekstra keras menyiapkan skuad. Meski begitu, dirinya menilai Indonesia memiliki keuntungan karena sudah pernah menghadapi Arab Saudi dan Irak sebelumnya. Pengalaman tersebut dianggap sebagai modal berharga meski tetap diperlukan pendekatan khusus di lapangan. Pastor juga menyadari bahwa kedua lawan memiliki posisi lebih baik di peringkat FIFA, namun hal itu tak menjadi alasan untuk menyerah. Pelatih asal Belanda itu menegaskan bahwa seluruh pemain harus berjuang maksimal demi meraih hasil terbaik di 2 laga penentuan tersebut.
Timnas Arab Saudi resmi merilis daftar skuad berisi 27 pemain untuk menghadapi Indonesia dan Irak pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pengumuman itu dibagikan melalui media sosial resmi mereka pada Senin 29 September 2025. Diketahui, dua laga krusial ini bakal menjadi penentu langkah timnas Indonesia menuju putaran final Piala Dunia 2026. Skuad Garuda lebih dulu dijadwalkan menantang Arab Saudi pada 9 Oktober 2025 di Jeddah, sebelum berduel melawan Irak dalam lanjutan grup B. Sebelumnya, pelatih Indonesia Patrick Kluivert sudah lebih dulu memanggil 28 pemain. Kini giliran pelatih Arab Saudi, Herve Renard, yang menyiapkan pasukannya. Sejumlah nama andalan kembali masuk dalam daftar, termasuk bek AS Roma yang saat ini dipinjamkan ke Lens, Saudi Abdul Hamid. Namun Renard tidak menyertakan bek tengah berpengalaman Ali Al-Bulaihi yang belakangan jarang mendapat menit bermain di Al Hilal. Pemain 35 tahun itu terakhir kali membela Arab Saudi pada Piala Teluk 2024, sebulan setelah The Green Falcons ditaklukkan Indonesia dengan skor 2-0. Meski demikian, deretan bintang tetap masuk daftar. Salah satunya adalah Aiman Yahya, rekan tim Cristiano Ronaldo di Al Nassr, yang kembali dipercaya memperkuat Arab Saudi. Kemudian ada nama Salim Al-Dawsari, yang merupakan striker veteran yang memiliki jam terbang tinggi bersama The Green Falcons. Namun berdasarkan kabar terbaru, sang striker tersebut sedang mengalami cedera, tetapi pelatih Herve Renard tetap menyertakan dirinya dan berharap dapat segera pulih sebelum pertandingan. Deportivo Alaves resmi mencoret bek Facundo Garces dari skuad utama menyusul sanksi FIFA. Pengumuman tersebut disampaikan klub pada Senin 29 September 2025 melalui pernyataan resmi. Setelah Komisi Disiplin FIFA menjatuhkan larangan bermain 12 bulan kepada Garces bersama 6 pemain lain terkait kasus pemalsuan dokumen naturalisasi di Malaysia. Dalam keterangannya, Alaves menegaskan Garces diskor sementara dan tidak akan masuk skuad hingga proses hukum selesai. Klub juga menyatakan menghormati keputusan otoritas terkait serta berharap situasi ini segera tuntas. Kasus ini berawal dari keterlibatan Garces dan 6 pemain naturalisasi Malaysia pada laga kualifikasi Piala Asia 2027 kontra Vietnam 10 Juni lalu. Seusai pertandingan, muncul laporan yang meragukan legalitas dokumen kewarganegaraan mereka. Investigasi FIFA membuktikan adanya pemalsuan dokumen resmi.
Akibatnya, masing-masing pemain dijatuhi larangan bermain selama setahun, serta denda 2.000 franc Swiss. Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM turut terkena imbas dengan denda besar mencapai 350.000 franc Swiss. Meski begitu, FIFA masih memberikan ruang hukum. Para pemain diberi waktu 10 hari untuk mengajukan banding ke Komisi Banding FIFA bila tidak menerima keputusan tersebut. Kepastian mengenai jadwal kembalinya Megawati Hangesri memperkuat Manisa Bebeska di Liga Voli Turki akhirnya mulai terungkap. Setelah 2 pekan berada di Indonesia, bintang voli nasional itu dijadwalkan kembali ke Turki usai membela Bank Jatim di ajang Live Volley Divisi Utama 2025. Informasi tersebut disampaikan akun fanbase resmi Manisa Bebeska yang menyebut Megawati tengah menjalankan misi penting di tanah air. Dirinya disebut akan tampil bersama Bank Jatim Surabaya pada babak 4 besar Live Volley yang dimulai 10 Oktober mendatang. Apabila timnya berhasil menembus partai final, Megawati diperkirakan tetap berada di Indonesia hingga 19 Oktober 2025. Meski begitu, dirinya tidak akan langsung terbang ke Turki pada hari yang sama karena biasanya meluangkan waktu untuk menyelesaikan administrasi dan berkumpul dengan keluarga sebelum kembali ke klub luar negeri. Selama 2 pekan di Indonesia, Megawati belum juga melakukan debut bersama Bank Jatim. Saat timnya tampil di Final Four putaran 1 Live Volley di Gor Nambo, Tangerang, dirinya hanya terlihat di bangku penonton. Pelatih Bank Jatim Eko Waluyo dikabarkan masih meragukan kondisi kebugaran Megawati yang baru saja menyelesaikan musim panjang bersama Red Spark di Korea Selatan. Namun kabar positif datang dari unggahan resmi Bank Jatim pada Kamis 18 September 2025 yang memperlihatkan Megawati telah menjalani tes medis. Sementara itu, absennya Megawati dari Manisa Bebeska memberikan dampak nyata. Dari 3 laga awal musim, tim asuhan Gorkem Kazan hanya mampu meraih 1 kemenangan. Opposite pengganti Megawati, Dennis Emerly, dinilai belum mampu tampil maksimal sehingga posisi kunci di tim masih belum terisi dengan baik. Kondisi ini membuat pecinta voli di Indonesia maupun Turki menantikan kembalinya Megawati. Apalagi Manisa BBSK akan menjalani debut di Kadinlar 1 Fiji pada 4 Oktober 2025 melawan İzmirspor. Sebagai catatan, debut Megawati bersama Manisa di Liga Turki kemungkinan baru terjadi setelah 19 Oktober 2025, bergantung pada sejauh mana Bank Jatim melaju di Live Volley. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Bola berikutnya setiap hari pukul 9 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.